Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alia Tuliza dari kelas NJ402. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah untuk memenuhi tugas manajemen perbankan. Yang pertama, kita akan membahas terkait kondisi aktual perbankan konvensional, pertumbuhan kredit, dan digitalisasi. Menjelang 2025, perbankan konvensional Indonesia menunjukkan transformasi signifikan, terutama dalam digitalisasi layanan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi layanan digital sehingga interaksi dan transaksi online makin dominan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan konvensional pada tahun 2025 berada di kisaran 11 hingga 13%, lebih tinggi dari proyeksi 2024 sebesar 10 hingga 12%. Optimisme ini didukung oleh pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan permintaan kredit di sektor-sektor prioritas. Lalu ada kebijakan dan stabilitas. Kebijakan makroprudensial dan relaksasi moneter diharapkan terus menopang pertumbuhan perbankan konvensional sepanjang 2025, meski sektor ini juga harus beradaptasi dengan perubahan arah kebijakan ekonomi global. Selanjutnya ada kondisi aktual perbankan syariah. Pertumbuhan aset dan pembiayaan. Industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, market share perbankan syariah mencapai 7,72%, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,44%. Lalu ada DBK perbankan syariah yang tumbuh sebesar 10,09% pada tahun 2024, jauh melampaui pertumbuhan DBK industri perbankan nasional yang sebesar 4,49%. Lalu ada pertumbuhan pembiayaan syariah pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 9,92%, hampir sejalan dengan industri perbankan nasional. Dan untuk 2025, pembiayaan perbankan syariah diprediksi naik sebesar 12,40%, bahkan melampaui proyeksi pertumbuhan kredit konvensional yang hanya sebesar 11,46%. DPK syariah juga diproyeksikan tumbuh sebesar 11,02%. Lalu ada terkait kontribusi dan inovasi. Total aset keuangan syariah nasional per kuartal 1 2025 mencapai sebesar 9.529 triliun dengan market share sebesar 25,1% dari seluruh sektor keuangan syariah. Namun, kontribusi terbesar masih berasal dari pasar modal syariah. OJK terus mendorong inovasi produk syariah berbasis prinsip Islam melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah tahun 2023 sampai 2027, serta implementasi Undang-Undang B2SK. Dukungan regulasi, potensi spin-off, dan merger UUS atau unit usaha syariah, serta pertumbuhan industri halal menjadi motor penggerak utama perbankan syariah ke depan. Lalu ada terkait efisiensi dan ketahanan. Dari segi efisiensi, perbankan syariah hampir setara dengan konvensional, dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang bersaing. Perbankan syariah juga dinilai lebih tahan terhadap krisis dan memiliki pertumbuhan kinerja yang stabil, didukung oleh kepercayaan masyarakat dan dukungan ekosistem yang semakin kuat. Lalu ada tabel perbedaan strategi manajemen perbankan. Yang pertama yaitu dari aspek tujuan. Di bank konvensional sendiri lebih mengutamakan tujuan yang menghasilkan profit serta pertumbuhan aset. Untuk bank syariah, tujuan utamanya yaitu kepatuhan syariah, keadilan, dan profit halal. Lalu pada aspek produk, bank konvensional lebih berfokus dengan berbasis bunga, sedangkan pada bank syariah, fokus utama produknya yaitu bagi hasil, jual beli, sewa, dan investasi halal. Lalu di bagian aspek resiko, bank konvensional mengutamakan kredit, pasar, likuiditas operasional, dan bank syariah sendiri resikonya haruslah memiliki sifat syariah, investasi, dan reputasi syariah yang halal. Lalu di bagian pengawasan sendiri, bank konvensional diawasi oleh komisaris dan direksinya, sedangkan bank syariah diawasi oleh komisaris, direksi,
dan Dewan Pengawas Syariah. Lalu, inovasi dari bank konvensional ini sendiri berupa digitalisasi, fintech, dan efisiensi proses. Untuk bank syariah, inovasinya berupa produk-produk yang berbasiskan sistem syariah dan edukasi pasar. Lalu, untuk aspek investasi, pada bank konvensional menggunakan bebas sektor, kecuali yang dilarang oleh hukum. Sedangkan bank syariah hanya dalam sektor yang halal, tidak boleh haram. Berikut adalah infografik terkait materi yang kita bahas pada hari ini. Infografik tersebut saya dapatkan dari website utama dari Antara News. Lalu, apa saja sih sebenarnya faktor pendukung pesatnya perkembangan bank syariah? Yang pertama yaitu adanya dukungan regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan kebijakan dari Bank Indonesia yang memberikan dasar hukum dan ruang operasional yang jelas bagi bank syariah untuk tumbuh secara kompetitif. Regulasi ini menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap legalitas serta keberlanjutan industri perbankan syariah. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran dan preferensi masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ini cenderung mencari layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga permintaan terhadap produk dan jasa bank syariah terus bertambah. Yang ketiga yaitu ada inovasi berkelanjutan produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan yang harus dikembangkan oleh bank syariah ini sendiri membuat mereka mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks, seperti pembiayaan berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, serta layanan digital yang semakin memudahkan akses nasabah. Yang keempat, ada dukungan teknologi dan kemajuan digitalisasi. Akselerasi teknologi di era digital ini juga mempercepat efisiensi operasional dan penetrasi pasar bank syariah, memungkinkan mereka untuk bersaing dengan bank konvensional dalam hal layanan dan kemudahan transaksi. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk dalam memilih penggunaan bank konvensional atau bank syariah? Solusi strategis dan rekomendasi yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu sesuaikan dengan prinsip dan keyakinan. Pilih bank syariah jika Anda mengutamakan prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, seperti larangan riba atau bunga, warar atau ketidakpastian, dan nation yaitu spekulasi. Bank syariah ini menerapkan sistem bagi hasil dan akad yang transparan, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga cocok bagi nasabah yang menginginkan manajemen dana yang halal dan etis. Sebaliknya, jika Anda lebih fleksibel dengan prinsip bunga dan mengutamakan kemudahan produk, maka bank konvensional bisa menjadi pilihan yang baik. Selanjutnya yaitu perhatikan fleksibilitas produk dan layanan. Bank konvensional cenderung memiliki produk yang lebih beragam dan fleksibel dengan berbagai pilihan suku bunga dan tenor kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sedangkan bank syariah memiliki produk yang lebih ketat karena harus mengikuti prinsip syariah sehingga prosesnya lebih transparan, namun dengan mekanisme bagi hasil yang bisa berbeda-beda. Selanjutnya yaitu evaluasi resiko dan keuntungan. Manajemen resiko di bank konvensional lebih mengandalkan bunga tetap, sehingga keuntungan bank relatif stabil walaupun nasabah gagal bayar. Bank syariah menghadapi resiko lebih tinggi karena sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama nasabah. Jika Anda menginginkan kepastian keuntungan, bank konvensional lebih cocok. Namun, jika mengutamakan keadilan dan kemitraan, bank syariah lebih sesuai. Lalu perhatikan aspek pengawasan dan kepatuhannya juga. Bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh transaksi dari produk sesuai prinsip syariah, sehingga pengelolaan dana lebih ketat dan transparan. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan Regulator Perbankan Umum. Jika Anda menghargai aspek kepatuhan syariah dalam manajemen, maka pilihlah bank syariah. Lalu pertimbangkan juga literasi dan edukasi keuangan, karena operasional
Dan produk bank syariah lebih kompleks dan berbeda dengan sistem bunga. Penting bagi nasabah untuk memahami prinsip dan mekanisme bank syariah agar dapat memanfaatkan produk secara optimal. Jika Anda sudah memahami dan bersedia belajar, bank syariah bisa menjadi pilihan yang baik. Jika menginginkan kemudahan dan familiaritas, bank konvensional lebih praktis. Lalu yang terakhir yaitu kesesuaian dengan tujuan keuangan dan profil resiko. Bank konvensional lebih cocok untuk nasabah yang mencari produk resiko dan keuntungan yang lebih pasti dan cepat. Sedangkan bank syariah cocok untuk nasabah yang mengutamakan nilai-nilai etika, kemitraan, dan bersedia menghadapi resiko bagi hasil yang fluktuatif. Sekian penjelasan dari saya terkait perbandingan strategi manajemen bank konvensional dan syariah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.